Shalom. Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dengan saya Pendeta Jabez Sirait di episode ke-7 dalam Ayo Menghafal Alkitab. Hari ini saya akan membagikan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. 16 ayat, satu pasal. Saudaraku, di masa pandemi COVID-19 ini, Mazmur 91 sangat populer. Banyak orang yang melindungi dirinya dengan Mazmur ini. Mereka membacanya setiap hari, merenungkannya setiap hari. Bahkan tidak sedikit yang menghafalnya dan memperkatakannya setiap hari. Dan ada orang yang sengaja menulis ayat ini di secari kertas, melipat dan menyimpan di dalam dompetnya, menyimpan di laci mejanya, dan menyimpan di tiang pintu rumahnya. Memang ada kesamaan antara Mazmur 91 dengan pandemi COVID-19, yaitu dalam hal angka. Sama-sama menggunakan angka 9 dan angka 1. Angka 1 dan angka 9. Tinggal dibolak-balik. Apakah ini punya arti tersendiri? Apakah ini kebetulan saja? Tapi itu tidak akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang perlu kita lihat di media sosial, ada banyak kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, di mana mereka membagikan kesaksiannya di media sosial, bahwa mereka mengalami perlindungan Tuhan yang dahsyat ketika mereka memiliki Mazmur 91 ini. Apa rupanya bunyi daripada Mazmur 91 ini sehingga orang begitu ingin mengalami kuasa yang ada di dalamnya? Maka pada sore hari ini saya akan membagikan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bolehkah saya ulangi sekali lagi? Boleh? Baiklah, saya akan ulangi sekali lagi. Dalam lindungan Allah.
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Apabila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Rupa-rupanya, saudara-saudaraku, hanya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, hanya orang yang mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa, itulah yang akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Ayat 14 berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku. Hanya orang yang hatinya melekat kepada Tuhan yang akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kalau kita tidak suka duduk di kaki Tuhan, tidak suka duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, bahkan tidak mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa, bahkan kalau hati kita pun tidak melekat kepada Tuhan, maka janji penyertaan Tuhan di dalam firman Tuhan ini tidak akan kita rasakan. Oleh karena itu, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Di dalamnya ada kuasa yang dahsyat, yang sanggup melindungi kita semua dari segala pencobaan-pencobaan yang akan datang menimpa seluruh bumi ini. Sampai di sini dulu, saudara-saudaraku sekalian. Kiranya kita semua dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.